Perkenalkan, nama saya Anissa Pujakusuma dengan NIM 215231105 dari kelas Perbankan Syariah 2C. Perjanjian Giyanti merupakan sebuah peristiwa besar yang terjadi di masa lampau. Perjanjian Giyanti lahir dari sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC yang terjadi pada tanggal 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di Desa Jati, Kabupaten Karanganyar. Perjanjian Giyanti dibuat untuk meredakan api konflik yang telah terjadi berlarut-larut. Perjanjian Giyanti bermula ketika Pakubuwono II memberikan hadiah kepada Pangeran Mangkubumi berupa sebidang tanah. Karena Pangeran Mangkubumi telah berhasil meredakan api konflik yang telah terjadi. Akan tetapi, pemberian hadiah itu menimbulkan kecemburuan oleh salah satu pangeran. Kemudian salah satu pangeran tersebut mengeluh kepada Jenderal Baron van Inhofe. Akhirnya jenderal tersebut mengeluarkan keputusan yang dimana tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Pangeran Mangkubumi. Akhirnya karena Pangeran Mangkubumi kecewa, ia meminta izin kepada kakaknya Pakubuwono, dan seraya berkata, "Daripada lugo saya dikurangi, lebih baik buang saja saya sampai tidak bisa kembali lagi ke Jawa." Itu yang dikatakan Pangeran Mangkubumi kepada kakaknya Pakubuwono II. Akhirnya setelah Pangeran Mangkubumi meminta izin kepada kakaknya Pakubuwono II, Pakubuwono II lalu memberikan sangu berupa 3.000 ril kepada Pangeran Mangkubumi dan seraya berkata, "Ini jatah makan anak buahmu, silahkan pergi." Mendengarkan perkataan Pakubuwono II, akhirnya Pangeran Mangkubumi memutuskan untuk pergi pada malam harinya. Sejak saat itu muncullah peristiwa Perang Mangkubumi, di mana puluhan ribu prajurit kompeni dan prajurit Jawa mengalami tewas pada peristiwa tersebut. Karena perlawanan ini terjadi berlarut-larut dan perlawanan ini menjadi sorotan, akhirnya mendorong Gubernur Jenderal VOC untuk Jawa bagian utara Nicholas Harting mengambil sikap. Untuk menyelamatkan daerah operasionalnya, ia melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berunding berkali-kali dengan Pangeran Mangkubumi, akhirnya ia menyepakati dan bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi, yang dimana Pangeran Mangkubumi juga ingin menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada akhirnya, pada tanggal 23 September 1754, nota kesepahaman VOC dengan Pangeran Mangkubumi terlaksana. Lalu disampaikan kepada Pakubuwono III yang merupakan pengganti dari Pakubuwono II. Nota kesepahaman tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Tanggal 4 November 1754, Pakubuwono III menyetujui hasil perundingan antara Gubernur Jawa Utara dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah surat pernyataan itu disetujui, lalu Pakubuwono III menyampaikan pernyataan itu kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Morsel. 2 hari kemudian, pada tanggal 15 Februari 1755, terjadi pertemuan untuk meneruskan pembagian atribut keraton, seperti keris yang merupakan pusaka raja diserahkan kepada Sultan Hamengkubuwono I. Lalu bahasa Yogyakarta menggunakan bahasa Bagongan, di mana istilah Bagongan memiliki identitas seperti enggih menjadi enji. Setelah itu tari
Tari untuk daerah Yogyakarta cenderung ke atas, sementara tari untuk daerah Surakarta cenderung ke bawah atau alus. Lalu Blangkon. Blangkon pada Yogyakarta ada mendolnya, sedangkan untuk Surakarta tidak ada. Tapi, keterbelakangan masyarakat Jawa tidak terjadi begitu saja pasca Perjanjian Giyanti. Sementara itu, pasca Perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I atau Pangeran Sumbernyawa yang dahulu membantu Pangeran Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti Pangeran Mangkubumi, Pangeran Sumbernyawa termasuk Kerah Pakubuwono sehingga turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dan gerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sumbernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, akhirnya VOC menyudahi dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sumbernyawa mendapatkan sebagian dari Kesunanan Surakarta dengan kekuasaan yang dikenal sebagai Adipaten Mangkunegara. Wilayah Jawa belum berhenti pada 1813. Masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles, Kesultanan Yogyakarta terbelah dengan adanya Pakualaman. Dengan demikian, Jawa memiliki 4 pemerintahan, masing-masing tumbuh dan berkembang dengan berbagai model dan orientasi politik. Hal ini mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Gerakan angin revolusi pada 1940-an membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda, yang berujung perbedaan status hingga saat ini. Di masa Republik Indonesia, Kesunanan Surakarta dan Adipaten Mangkunegara menjadi situs cagar budaya, sedangkan wilayah Yogyakarta yang di dalamnya terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa.